Ya, guess who's back? Balik lagi di video gua. Kali ini gua akan coba stretch build salah satu pedang dari anime One Piece atau manga One Piece ya itulah ya. Namanya Kiribashi Sword atau pedangnya si Arlong itu, buat ditaruh di gunpla gua. Ya kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, peralatan dan bahan apa aja yang dibutuhin, dan mudah nggak sih ngecoba untuk nge-stretch build? Kita intro dulu. Stay at home. Hari ini gue akan mencoba stretch build pedangnya Arlong. Tapi sebelum itu gue akan ngejelasin, kalau kalian senang dengan ranah per model Titan dan suka nontonin orang main game, kalian boleh langsung aja subscribe channel ini karena channel ini berkaitan dengan itulah ya. Ya langsung aja kita ke proses pembuatannya. Ya untuk membuat stretch build ini gue punya beberapa bahan utama dalam buatannya. Ada yang beli, ada yang nggak beli gitu ya. Bahan pertama ada plate. Ini gue beli, ini ukuran, maksudnya ketebalannya 1.2 kalau nggak salah, merek Tamiya ya. Yang kedua ada polycap. Nah ini runner PC ya dari box Gundam. Ini sisanya nggak kepake. Yang kita butuhin adalah yang ini nih, ya, yang rada kotak-kotak ini lah ya. Yang terakhir ada runner bekas. Ya ini adalah runner bekas. Gue kenapa ngambil warna hitam ya karena adanya warna hitam yang panjang-panjang ini. Ya untuk peralatannya di sini ada penggaris. Ya penggaris gue patah, tapi nggak penting, yang penting bisa buat garis secara lurus. Itu ya poinnya ya. Yang kedua ada alat tulis buat ngebentuk pola dari si mata pedangnya. Ini ada ini, ya terserah sih mau pakai pensil atau mau pakai drawing pen atau spidol ya, terserah ya. Terus ada cutter legend, udah karatan. Kalau kalian punya pen cutter itu lebih baik ya karena dia bisa fleksibel. Terus ada amplas tentunya. Ini udah gua pasangin di stick es krim buat mempermudah aja sih. Terus nipper. Terus ada semen buat plastik model ya. Gue pakai semen deluxe dari Mr. Obi. Yang terakhir ada cetakan ya gimana ya, kan bentuknya rada melengkung gitu ya. Nah gue pakai pinggiran CD ini untuk ngebentuk lengkungannya gitu. Udah ini aja, langsung aja kita masuk ke prosesnya. Ya langkah pertama adalah ambil plate-nya, terus kalian buat pola seperti ini. Kelihatan nggak ya polanya? Jangan lupa pakai penggaris kalian dengan alat untuk menggambar, alat tulis untuk ngepola gitu. Ya pola kayak gini bentukannya. Nah yang tadi gue bilang ini ngapa gelinding? Ya yang tadi gue bilang, gue menggunakan si kaset ini untuk Nah ini gimana sih, nggak kelihatan ya? Nah ini untuk ngebentuk itu ya, lengkungan itu ya. Nih lengkungan ini. Ya buat kalian yang mau niru, ini panjang lebar dari si polanya yang dari sini sampai sini itu 3 cm. Nah kalau dari sini sampai sini itu 2,5 cm. Ya kalian bisa explore sih dan menggunakan alat-alat yang lebih proper untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya setelah kalian mola, kalian boleh potong pakai cutter atau pen cutter kalian, mengikuti pola yang udah digambar sebelumnya. Hati-hati tangan kalian karena ini rada melengkung ya kalau apalagi pakai cutter. Untuk plate 1,2 ini harus beberapa kali potong, jadi kalian harus nyiapin tenaga, dan di bawah kalian sebaiknya ada cutting mat supaya nggak ngerusak meja kalian. Kalian juga bisa pakai bantuan nipper untuk ngemotong beberapa part yang kelihatannya rada sulit. Ya setelah kalian motong, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya ini dia, ini masih kasar banget kan karena gue menggunakan cutter ya, jadi hati-hati buat yang pakai cutter karena gue ngerasain sulitnya. Nah setelah kayak gini, kalian bisa alusin pakai amplas yang tadi gue sudah sediakan untuk ngalusin si bagian lengkungannya ini. Ini belum masuk ke sharpening si mata pisaunya, jadi make sure permukaan dari si ininya sudah halus dan rapi. Setelah kalian udah amplas halus, terus kalian akan masuk ke proses sharpening. Ya setelah di sharpening ini akan begini bentuknya. Nah rada runcing,
dan rada apa ya, rada tajam ya, seperti ini. Ini bedanya sama yang belum di sharpening dan belum di amplas tadi. Nih, begini ya bedanya. Nah, bagaimana cara najeminnya? Ada beberapa cara untuk najemin si bagian mata pisaunya. Yang pertama, menggunakan amplas. Jadi kalian amplas secara miring, perlahan-lahan di tiap sisi-sisinya. Jadi yang pertama di sisi yang depan sini, terus lalu di sisi yang sebaliknya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan cara ini. Ya, motong bagian si pinggirannya dengan alat pemotong yang dimiringkan gitu. Tapi kekurangannya cara ini adalah kalian akan mendapatkan bentuk ketajaman yang bergelombang, karena setiap kalian mengikis itu nggak selalu sama kikisannya. Kadang ada yang dalam, kadang ada yang terlalu tipis. Itu kekurangannya, tapi bisa diantisipasi dengan amplas tadi. Memang hasilnya kurang maksimal, tapi cara ini adalah cara paling cepat, yang dimana gue menggunakan cara ini. Yang terakhir, kalau kalian mau benar-benar pelan-pelan ngerjainnya, untuk mensupport cara yang menggunakan amplas tadi, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalau tadi kan dipotong, kalau ini bukan dipotong, kalau ini cuma kayak dikerik doang. Nih, tuh digituin, dikerik. Hati-hati ya tangan kalian. Ya, ini cuma dikerik gitu doang. Jadi bagian sini yang tadi udah kalian kerik itu udah rada lancip. Nah, kalian tinggal finishing dengan ini gitu. Kalau mau rapi lagi, ini dikasihin ini sih ya, dikasihin garis tepi untuk bagian si mata pisaunya. Jadi kalian tahu kalian mau ngikis sampai mana. Misalkan, ya anggap aja ini lurus ya. Nah, kalian jadi tahu kalian akan ngikis sampai kena si garis ini. Nah, jadi semua potongannya sama. Jangan lupa diukur untuk memastikan dia presisi. Ini kalian bikin 6 ya, kalian harus kumpulin tenaga untuk ini. Nah, lalu kita lupakan sejenak tentang mata pisaunya. Nah, selanjutnya kalian harus motong ini, bagian yang dua ini, kalian harus pisahin dari si runnernya. Ya, kemudian kalian harus memotong runner bekas. Kalau gua sih, kalau gua 20 cm, yang dimana segini ya, 20 cm ya. Nah, sepanjang ini, jadi dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, kan ada bekas potongan runner seperti ini. Nah, itu kalian rapiin pakai nipper. Nah, ini kalian potong ya, nanti pakai nipper. Rapiin. Habis itu jangan lupa amplas lagi di setiap sisinya, kan nanti pasti ada bekas ini ya, tonjolan di sini ya. Ini adalah salah satu runner yang udah dipotong, tapi bukan segini ya, ini hanya contohnya aja. Nah, bagian sininya itu gua amplasin tadi. Nah, ini udah halus. Udah halus ya. Ya, setelah itu kan di bagian pedangnya Arlong tuh si tulang pedangnya tuh bulat. Nah, tapi di bagian genggamannya itu kan kayak katana ya. Nah, untuk memipihkan tegang dari pedangnya, gua menggunakan ini. Kalian pasti pernah lihat ini kan. Nah, ini kan bagian dalamnya licin ya. Nah, ini kalian masukin aja ke sini. Nah, terus kalian tutup gini. Terus kalian ukur. Ya, kalau gua 7 cm ya, 7 cm. Jadi tadi dari 20 cm terus gua masukin 7 cm ke sini, ke dalam sini maksudnya. Nah, mohon maaf. Nah, terus bagian ini itu gue gosok, tapi gue nggak terlalu ngasih pressure yang berat gitu. Maksudnya gue nggak tekan, benar-benar tekan, tapi hanya gue panasin aja. Nah, lalu gue lakuin juga di sebaliknya, di sisi yang baliknya maksud gue. Nah, hingga kalian mendapatkan ini hanya bentuk potongan, tapi nanti kalian akan dapat pipih seperti ini. Ketika kalian bikin gagangnya, kalian jangan panasin sampai sepipih ini. Kalau bisa rada tebal sedikit ya, bisa dibilang 2 inilah. Ketebalannya 2 dari yang punya gua, yang gua pegang ini. Nah, habis itu kalian kikir bagian sininya, pasin dengan lubang dari tangan Gundam yang ingin kalian pakein senjata ini. Setelah itu kalian akan melakukan pemasangan part. Nih, sini ada mata pisau yang udah dibuat tadi. Ini hanya contoh. Ini ada tulang pedangnya. Nah, kalian pasang seperti ini. Kalian bisa pakaiin si semen ya, itu di bagian sini sedikit aja. Nah, yang penting basah. Baru kalian tempel di sini. Jangan lupa kalian tekan ya, biar proses pengerasan dari semennya itu maksimal. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal motong pelaplet lagi, kecil aja,
ya kira-kira 0,2 atau 0,3 cm untuk di atas ini. Nah ini kan udah ada garis ya 2, nah selebar ini garis ini untuk ditaruh di atas ini, kecil-kecil aja. Nanti gua kasih gambarnya juga kayak gini biar kalian ngerti. Nah kayak gini ya. Selanjutnya kalian move ke bagian si pegangannya, pegangan yang udah kalian gepengin tadi. Ini kita ambil contoh ini ya. Nah ini adalah part yang PC tadi yang udah gue bilang. Nah ini kan ada tonjolan, ini harus dibuang dulu tonjolannya, dikikis aja pakai nipper ya, ini ya. Nah lalu si gagang ini harus dikikis seukuran lubang dari part PC ini, sehingga nanti dimasukin ke dalam gitu ya. Nah itu buat pemisah antara tulang pedang dan genggaman pedangnya. Kita butuh 2 ini, satu lagi ditaruh di bagian belakangnya nanti. Nah gitu, jadi kayak pegangan dari samurai. Nah setelah jadi, hasilnya akan seperti ini. Gimana ya, masih lihat ya. Nah di bagian atas ini ada detail yang tadi gue bilang, yang mungkin kalian kurang ngerti. Nah lalu ini udah gue sharpening. Ini dia si pegangannya. Ini kayak gue rada ini deh, tuh di bagian situ rada ngelengkung. Terus ya ini kalian pasang, tadi PC-nya kalian pasang di ujung sama di ujung. Udah deh, pedangnya Arlong Kiribashi Sword. Ya terima kasih yang sudah menonton. Sorry gue nggak ngasih tutorial secara langsung karena kebetulan gue udah buat pedang ini terlebih dahulu. Jadi gue hanya sharing proses pembuatannya. Dan mohon maaf gue nggak selesain stretch build ini sampai akhir, yang dimana proses repainting dan detailing, karena gue belum punya alat yang proper untuk nge-painting. Sehingga ya gue akhiri aja dulu sampai sini. Semoga ini bisa membantu kalian dan meningkatkan imajinasi kalian untuk membuat senjata-senjata untuk gunpla kalian. Oh ya, mungkin kedepannya nanti gue akan ngasih tutorial secara langsung, jadi gue sambil ngerjain juga. Ya terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe juga kalau kalian pengen ikutin video-video selanjutnya dari gue. Terima kasih.